Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat, baik-baik saja ya. Amin. Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah, selalu di dalam perlindungannya ya, dimanapun kalian berada. Bahagia selalu untuk kalian semua. Amin, amin, amin. Oke, ketemu lagi dengan aku ya di pembacaan kartu secara general reading energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa enggak, bisa juga beberapa saja yang cocok ya. Bisa juga terbolak-balik untuk energinya. Timeless juga waktunya ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Kita temanya yaitu tentang hal-hal yang positif membawa keberuntungan untuk kamu ya. Hal-hal yang positif membawa keberuntungan untuk kalian. Oke, ada apa aja ya yang wajib kalian dengarkan. Oke. Di sini ada rasa syukur ya. Seringkali kita terjebak dalam perasaan tidak puas ya. Ya. Namun salah satu kunci kebahagiaan adalah rasa syukur. Begitu teman-teman ya. Ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, ya, kita mudah untuk merasa bersyukur. Ya, saat kita menghadapi ujian atau tantangan hidup, nah seringkali rasa syukur itu hilang atau menghilang, ya. Padahal saat-saat sulitlah yang sebenarnya menguji seberapa besar rasa syukur yang kita miliki, ya. Setiap ujian hidup, ya, meskipun tampaknya berat, itu sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang sebenarnya ya. Allah menguji kita bukan untuk membuat kita jauh sebetulnya ya. Ya, tapi untuk meningkatkan kualitas diri kita sebenarnya. Ya. Dalam kesulitan selalu ada hikmah yang dapat kita ambil. Nah ya, jika kita mau melihatnya dengan pandangan yang lebih bijaksana ya. Rasa syukur bukan hanya sekedar doa ya atau ucapan, tetapi perasaan yang muncul dari dalam hati kita ya. Ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun ya, dalam kelimpahan maupun dalam kesulitan, kita akan merasa lebih damai, lebih tenang ya. Kesabaran adalah bagian dari rasa syukur yang nyata ya. Ketika kita sabar dalam menghadapi tantangan, ujian hidup ya, kita menunjukkan bahwa ya kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita ya. Allah tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya ya. Karena itu kita harus sabar. Percaya ya, setiap ujian ya bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan lebih baik untuk kita sebetulnya ya. Itu teman-teman ya. Nah, di sini hidup ya penuh dengan rintangan, ujian, tantangan yang datang silih berganti. Ya. Nggak ada seorang pun yang bisa menghindari tantangan dalam hidup ini ya. Namun ya itulah yang akan mengasah kekuatan atau ketangguhan kita ya, gitu. Keberanian untuk menghadapi tantangan adalah salah satu kualitas yang sangat penting dalam hidup ya. Tantangan datang ya dalam berbagai bentuk, mulai dari hambatan dalam mencapai tujuan atau masalah pribadi ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada sebuah rintangan, seringkali ya perasaan
takut atau ragu itu muncul. Nah ya, keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut ya, melainkan kemampuan untuk terus bertindak sih ya, seperti itu ya, meskipun kita merasa takut ya, seperti itu. Kita sering sih merasa khawatir dengan kegagalan ya, tetapi ya kita harus ingat bahwa kegagalan bagian dari perjalanan menuju keberhasilan ya. Jangan biarkan si rasa takut menghalangi langkah kamu ya, untuk terus mencoba hal-hal baru ya. Setiap kegagalan membawa kita sih lebih pada kesuksesan sebenarnya ya, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar ya, lebih bijaksana, lebih gigih lagi. Nah seperti itu. Berani menghadapi tantangan berarti kan berani untuk tumbuh ya, tumbuh atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu ya. Tantangan ya bukan untuk membuat kita mundur sebetulnya, tantangan itu ya, melainkan membuat kita lebih kuat lagi, lebih siap menghadapi masa depan nanti kelak ya, seperti itu teman-teman. Nah di sini setiap tantangan ya, tantangan yang datang yaitu kesempatan untuk belajar ya dan berkembang gitu. Nah di sini juga ada kayak apa ya, semacam waktu ya, salah satu hal yang penting berharga dalam hidup ya, waktu. Namun ya kita sering menyia-nyiakan waktu tanpa menyadarinya. Waktu yang ya telah berlalu tidak akan pernah kembali dan kita tidak bisa mengulangnya ya. Nah kita harus bijak sih dalam mengatur waktu ya. Ya kita apa ya, kita agar bisa memanfaatkan sebaik mungkin sih ya, ketika kita meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat ya, atau produktif ya. Kita tidak hanya berinvestasi untuk masa depan kita sendiri ya, tetapi untuk orang lain gitu. Setiap waktu yang kita habiskan untuk belajar, bekerja, itu waktu yang membentuk masa depan kita gitu ya teman-teman. Nah sebaliknya, waktu yang kita sia-siakan itu sebenarnya hal yang tidak berguna ya, yang akan membawa ya penyesalan di kemudian hari, kan seperti itu ya gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah di sini kita lihat ada hal yang berbuat baik ya. Nah berbuat baik itu ya penting ya, salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, seperti itu, berbuat baik ya. Ya tidak ada perbuatan baik yang sia-sia, meskipun terkadang kita merasa bahwa kebaikan kita tidak dihargai ya oleh orang lain. Ya kebaikan yang kita tanamkan itu dalam kehidupan ini ya, meskipun terlihat kecil ya, membawa dampak positif ya bagi orang lain dan diri kita sendiri ya sebetulnya ya. Kebaikan yang kita lakukan ya, baik dalam bentuk waktu ya maupun materi, akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Berbuat baik bukan hanya tentang memberi sesuatu ya pada orang lain ya, tapi tentang menunjukkan empati sih dan kasih sayang ya. Ketika kita berbuat baik ya, kita tidak hanya memberikan manfaat ya untuk orang itu ya, untuk orang yang menerima kebaikan ya, tapi kembali ke diri kita sendiri. Kebaikan itu seperti kayak bumerang ya, apa yang kita beri ya akan kembali ke kita dengan cara yang berbeda gitu ya, gitu. Apa di sini ya, berbuat baik membuka kita lebih dicintai oleh orang lain ya, seperti itu ya, dan mempererat hubungan sosial ya. Ya selain itu sih, kebaikan juga membawa kebahagiaan sih sebetulnya ya.
gitu, kedamaian dalam hidup kita ya. Dengan menebar kebaikan kan kita juga apa ya, di sini kayak membantu ya, menciptakan yang lebih baik ya di kehidupan ya, seperti itu. Dimana setiap orang itu kan saling peduli nih, mendukung ya. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, makanya teman-teman berbuat baik ya. Meskipun ya terkadang hasilnya tidak langsung terlihat sih ya. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kok niat dan perbuatan yang kita apa ya, atau kebaikan yang kita lakukan. Tidak akan pernah sia-sia ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya teruslah berbuat baik. Seperti itu ya. Terus kasihlah lihat di sini apa ya. Ada juga di sini semacam apa ini ya? Keadilan ya mungkin ya. Kehidupan ini penuh dengan berbagai bentuk ketidakpastian. Pastinya ya, kita merasa bahwa tidak ada keadilan nih yang berpihak pada kita. Melihat orang-orang tidak layak mendapatkan keberuntungan. Sementara orang yang bekerja keras, berbuat baik, ya apa ya, terkadang kayak terlupakan aja gitu ya. Ya mungkin ya kita saat itu merasa kayak apa ya, down ya gitu, bertanya-tanya ya mengapa yang apa ya, hal-hal yang tidak adil bisa terjadi ya. Ya tapi ya itu penting sih untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan di dunia ini ya tidak akan pernah luput dari hukum alam ya gitu. Ya seperti hukum karma ya kayak gitu. Ya, hukum karma itu kan bukti bahwa segala perbuatan baik buruk ya itu akan kembali ke orang yang melakukannya pada waktu yang tepat ya. Jadi meskipun kita tidak selalu melihat hasil dari perbuatan baik kita, ya percaya ya, kebaikan itu yang kita tanamkan sekarang ya akan berubah pada waktu yang tepat, seperti itu gitu ya. Nah dengan keburukan juga sebaliknya, yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain ya, meskipun kita merasa tidak mendapatkan keadilan saat itu, ya Allah pasti akan memberikan sesuai dengan balasannya, dengan apa yang mereka lakukan. Nah itu ya, itu ya, meskipun tidak selalu datang sih keadilan itu langsung instan ya itu, tapi akhirnya ya akan tiba kalau udah waktunya yang tepat gitu ya. Gitu ya, yang penting kita tetap sabar ya, terus aja melakukan perbuatan baik ya, karena ya balasan Allah itu pasti apa ya, di sini pasti ya, balasan Allah itu pasti gitu, meskipun tidak selalu seperti yang kita harapkan. Nah itu ya, seperti itu sih. Oke, mungkin sekian dulu readingan aku di malam hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Yang suka like and comment, subscribe, subrek subscribe ya. Oke. Yang mau konsultasi personal reading boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Oke, sekian dulu readingannya aku. Aku pamit dulu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.